Sulawesi Tenggara adalah salah satu provinsi yang berada di Indonesia dan ibu kota Kendari yang memiliki banyak sekali komoditi unggulan dalam bidang pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, dan pariwisata. Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang kemudian ditetapkan sebagai daerah penghasil ternak potong. Hal ini sangat beralasan, karena luas lahan kering saat ini masih sekitar 450.000 hektar, yang sangat berpotensi sebagai padang penggembalaan dan penanaman rumput gajah atau pakan ternak. Kondisi iklim juga sangat mendukung perkembangan sapi potong karena suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Komoditi unggulan Kendari dalam bidang peternakan adalah sapi, kerbau, dan kambing. Pemerintah sedang berupaya untuk swasembada daging pada tahun 2010 yang membutuhkan sekitar 14 juta ekor sapi potong, namun produksi bibit dalam negeri masih jauh dari cukup untuk mencapai target tersebut. Pada saat ini sangat sulit mendapatkan seekor sapi dengan bakalan baik untuk penggemukan maupun calon induk. Hal ini disebabkan karena populasi yang ada tidak seimbang dengan kebutuhan masyarakat setempat. Untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan target swasembada daging, maka Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia melalui Program Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah, IPTEKDA bekerja sama dengan Universitas Haluoleo telah mengembangkan program budidaya dan penggemukan sapi di Kabupaten Konawe Selatan. Jadi pengembangan biogas ini didasarkan beberapa pertimbangan bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak yang bisa mencapai $90 per barel ini menyebabkan kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok masyarakat, ya, termasuk biaya bahan bakar minyak tanah itu sendiri. Oleh karena itu kami berpikir di masyarakat ini kan banyak peternak yang punya sapi yang sampai ratusan ekor. Nah, limbah daripada ternak sapi itu selamanya terbuang percuma. Dia menjadi sumber pencemaran di desa karena bau, kemudian juga mengotorkan desa, kemudian dia mengeluarkan emisi gas metan. Oleh karena itu, sebenarnya limbah ini bisa kita manfaatkan sebelum menjadi pupuk. Jadi kita manfaatkan dulu menjadi gas, kemudian gasnya itu dihasilkan untuk pengganti bahan bakar minyak tanah di rumah-rumah warga. Kemudian limbah daripada biogas ini dia bisa menjadi pupuk yang lebih baik kandungan unsur haranya dibandingkan dengan kotoran sapi yang dikomposkan, yang digunakan untuk pupuk. Teknologi yang diperkenalkan dalam program IPTEKDA kali ini adalah teknologi inseminasi buatan atau IB dan pembuatan silase yang merupakan teknologi klasik dan sudah diterapkan di Indonesia sejak tahun 1953. Walaupun teknologi ini sudah ada sejak lama, namun tingkat keberhasilan masih sangat rendah karena absennya sumber daya manusia yang tetap tinggal untuk mengawasi hewan ternak. Belum akuratnya pengamatan waktu birahi dan masalah finansial yang dibebankan kepada masyarakat. Dalam budidaya dan penggemukan sapi potong, ditemukan adanya limbah berupa kotoran padat yang belum termanfaatkan secara maksimal karena baru digunakan sebatas sebagai pupuk kandang. Pupuk kandang tersebut dapat ditingkatkan nilainya dengan merubahnya menjadi biogas. Pemanfaatan biogas ini menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat dalam situasi krisis bahan bakar minyak saat ini. Limbah biogas berupa pupuk organik menjadi salah satu alternatif pengganti pupuk kimia yang semakin hari semakin mahal. Kegiatan ini dilaksanakan di UPT Trans Sindang Kasih, Kecamatan Rano Meeto, Kabupaten Konawe Selatan,
yang memperkenalkan teknologi inseminasi buatan dan pembuatan silase kepada para petani di desa setempat. Kemudian, bagaimana teknis pembuatan biogas ini adalah untuk setiap 4 ekor sapi, itu kita bisa mengembangkan satu instalasi biogas yang bisa melayani untuk 2 orang. Perbandingan antara kotoran sapi dengan air itu adalah 1:1. Kemudian teknis pembuatannya, yang pertama kita tentu membuatkan bangunan untuk digester. Ya. Instalasi terbagi 2, ya, yaitu digester untuk penampungan kotoran sapi, kemudian yang satu untuk penampungan gas yang dihasilkan. Untuk pengisian pertama itu sekitar 3/4 daripada plastik digester ini harus terisi penuh, kemudian kita menunggu sekitar 3 minggu sehingga terjadi proses pencernaan dalam digester ini, kemudian sekitar 3 minggu baru bisa menghasilkan gas. Dari situ bisa dialirkan ke penduduk yang membutuhkan. Untuk satu instalasi saya katakan tadi bahwa bisa melayani 2 kepala keluarga. Jadi kita bisa bayangkan kalau kita punya 200 ekor berarti kita bagi 4 sekitar berapa puluh instalasi yang kita bikin. Dan kalau kita adakan kalkulasi, itu bisa menghasilkan penghematan untuk pembelian bahan bakar yang seharusnya dikeluarkan oleh warga. Untuk limbah biogas ini terbagi 2. Jadi ada yang padat, kemudian ada yang cair. Dan kita sudah programkan kepada semua anggota kelompok ini untuk menggunakan limbah ini karena limbah biogas ini lebih bagus daripada kalau kita menggunakan langsung kotoran sapi sebagai pupuk. Jadi terbagi 2, dia selain berfungsi untuk sebagai pupuk, maka dia juga berfungsi sebagai pengendali hama. Ya. Ini kita telah gunakan untuk tanaman tomat, dia bisa mencegah serangan kumbang-kumbang dan lain sebagainya. Jadi pengembangan Iptekda LIPI ini dimulai tahun 2006, ya. Awalnya sebenarnya hanya 23 ekor untuk tahun pertama, kemudian tahun kedua 18 ekor. Kemudian dia berkembang sampai saat ini sudah mencapai 102 ekor. Ya. Nah, dalam program ini ada yang kami IB. Ya. Nah, sebagai perbandingan, ini sapi yang di IB umurnya baru 5 bulan. Nah, sekarang sapi yang tidak di IB umurnya 8 bulan, itu sama besarnya. Jadi begitu besar pengaruh kalau kita IB dibandingkan dengan yang tidak di IB. Ini bisa kita lihat, ini umur 5 bulan, ini umur 8 bulan. Kelihatannya lebih besar. Dan pertumbuhan sapi juga lebih cepat ya, dibandingkan dengan yang tidak di IB. Ya. Dalam program Iptekda LIPI ini, yang berpotensi untuk dipasarkan adalah ternak hasil inseminasi buatan, IB, dengan pembagian keuntungan 55% untuk peternak, 5% untuk ketua kelompok, dan 40% untuk pengelola yang merupakan kesepakatan antara peternak dengan Kiat Mitra Tani selaku pengelola. Selain itu, adanya upaya untuk meningkatkan populasi sapi dan mencegah terjadinya inbreeding sehingga keturunannya lebih baik. Dampak nyata yang terlihat dari program Iptekda ini adalah meningkatnya wawasan bisnis peternak sapi, meningkatnya pendapatan ternak, meningkatnya pengetahuan petani mengenai kotoran sapi menjadi biogas dan pupuk organik. Dengan usaha ternak sapi ini dapat mengurangi biaya pembelian minyak tanah dan pembelian pupuk, dan tentu saja meningkatnya pengetahuan para peternak akan pembuatan silase. Nama saya Pak Ohandi, sebagai kelompok LIPI di Sindang Kasih. Alhamdulillah saya ucapkan kepada bapak-bapak yang telah memberikan istilahnya adanya program ini. Anggota saya di sini sangat bersyukur sekali karena adanya LIPI ini sangat membantu bagi petani dan yang ingin menggaduh peternak yang tadinya mungkin tidak bisa memelihara ternak, sekarang alhamdulillah sudah bisa memelihara ternak. Ada yang mampu piara 4 ekor, 5 ekor, dan bahkan saya sendiri sebagai kelompok untuk memberikan contoh yang baik sama anggota,
mampu piara 10 ekor. Nah, jadi sangat bersyukur sekali adanya program ini. Mungkin selanjutnya ya mudah-mudahan supaya lebih berkembang, dan saya punya anggota juga istilahnya sangat bersyukur dengan banyak sekali yang bermanfaat. Contohnya seperti terutama sapi mungkin dari tahun ke tahun meningkat, dan limbahnya juga seperti kotoran bisa dipakai tanaman palawija, dipakai nanam seperti sayuran, tomat, dan kacang panjang seperti timun. Itu sangat bersyukur sekali dan sangat bagus sekali untuk membantu dan mengurangi seperti pupuk yang dari toko. Karena kalau tidak pakai pupuk kandang, istilahnya kurang bagus hasilnya dan kurang banyak. Dan adanya piara sapi ini, pupuknya sangat dipergunakan dengan baik. Sapi ini masuk di Sulawesi Tenggara tahun 2004 ya, pertama kali. Program Iptek Dalibin sebenarnya kan merupakan penerapan teknologi di daerah. Untuk daerah-daerah seperti Sulawesi Tenggara, ya, termasuk daerah yang belum maju, Iptek ini sangat membantu, ya, karena bagaimana kita bisa mengaplikasikan teknologi ke masyarakat. Selama ini sebagian besar penelitian belum diaplikasikan kepada masyarakat, sehingga dengan cara ini kita bisa mendekatkan teknologi dengan masyarakat. Nah, untuk kami sendiri program Iptekda ini sudah 4 kali ya kami peroleh. Pada tahun 2005 untuk yang pertama, itu integrasi antara sapi dengan pengembangan tanaman melon di Sulawesi Tenggara. Kedua komoditas ini memang sangat penting ya bagi kita. Kalau sapi, untuk diketahui bahwa setiap tahun kita mengimpor sekitar 400.000 ekor sapi bakalan. Sedangkan selain sapi bakalan, kita juga mengimpor daging beku ya dari luar. Jadi coba bayangkan berapa devisa negara yang keluar hanya untuk mengimpor sapi dan daging beku. Nah, kemudian untuk melon di Sulawesi Tenggara termasuk komoditas yang belum banyak diketahui oleh masyarakat. Di sini kalau melon itu datangkan dari Surabaya ataupun Makassar. Harga jualnya cukup tinggi sehingga dengan kita kembangkan sendiri kita bisa turunkan harganya dan juga pendapatan masyarakat bisa meningkat. Kemudian pada tahun 2006 saya dapat lagi program pengembangan sapi yang terintegrasi dengan pengembangan padi secara organik, ya, tetap di Sinangkasi. Tahun 2008 saya memperoleh Iptekda. Ini bagaimana kita kembangkan peternakan ayam petelur yang terintegrasi dengan penanaman jagung secara mandiri. Nah, ini juga merupakan salah satu mata pencarian masyarakat karena begini, telur ini di Sulawesi Tenggara 80% dari Sulawesi Selatan. Nah, sehingga kita berpikir kalau kita bisa hasilkan sendiri, itu akan lebih menguntungkan. Kemudian apa kaitannya dengan tanaman jagung? Karena 60% pakan ternak itu adalah jagung. Nah, itulah dasarnya kita kembangkan itu. Nah, kemudian tahun 2009 kita peroleh program penguatan. Jadi menguatkan Iptekda yang tahun 2005, kemudian 2006. Nah, kita kembangkan di sini yaitu pengembangan produksi sapi, tapi kita kaitkan dengan pengembangan biogas. Nah, mengapa biogas? Karena begini, masalah bahan bakar minyak ini kan menjadi masalah dunia, ya. Nah, sehingga perlu ada energi alternatif. Salah satu energi alternatif yang paling sesuai itu adalah pengembangan biogas. Nah, biogas ini dikembangkan dari limbah ternak. Jadi artinya kita tingkatkan nilai tambah limbah, dijadikan dulu gas, kemudian limbah daripada biogas itu menjadi pupuk. Jadi begitu. Kemudian bagaimana perkembangan kegiatan saat ini? Awalnya jumlah sapi kita itu kan hanya 40. Sekarang ini sudah sampai 102 ekor. Dan kita telah menjual sekitar 43 ekor. Jadi berapa besar manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Dengan sistem sharing, 60% untuk petani, kemudian 40% untuk pengelola. Yang pengelola ini
dimanfaatkan untuk menginvest kembali ke masyarakat, yaitu kita tingkatkan jumlah populasi ternak. Ya, gitu, Pak. Harapan kita ke depan, kita inginkan, kalau menurut pandangan saya sendiri, program-program itu lebih banyak yang bersentuhan kepada masyarakat. Sebenarnya kan hasil penelitian sudah banyak gitu, tetapi tidak sampai kepada masyarakat, semuanya sampai kepada laporan. Oleh karena itu kita harapkan program itu lebih banyak yang bersentuhan kepada masyarakat. Mungkin juga kalau menurut saya, skim untuk iptekran ditingkatkan, ya. Karena selama ini kalau hanya 100 jutaan untuk satu program itu sebenarnya kecil untuk program-program yang membutuhkan modal yang besar. Kemudian keterlibatan perguruan tinggi sangat penting karena kita punya sumber daya. Dibandingkan kalau kita berkolaborasi dengan dinas, mereka tidak punya tenaga. Tapi kalau dengan perguruan tinggi kita punya banyak tenaga, tetapi tidak punya uang, sehingga kita bisa memanfaatkan dari LIPI ini dengan memanfaatkan sumber daya dari LIPI gitu. Prospek usaha budidaya sapi sangat besar mengingat kebutuhan daging di dalam negeri semakin meningkat. Dan dengan usaha ini, limbah yang ada dapat termanfaatkan sebagai biogas. Hal inilah yang kemudian menjadi sebuah komitmen dan tanggung jawab Lembaga Penelitian Universitas Haluleo untuk terus-menerus melakukan pembinaan, baik secara teknis maupun finansial.